Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah beri kenikmatan kita untuk kita bisa berzikir menyebut nama Allah, untuk kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk kita bisa mengkaji ilmu agama. Ini adalah amalan-amalan yang dicinta oleh Allah, amalan-amalan yang dapat mendatangkan ridhonya Allah, amalan-amalan yang dapat menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang dapat menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa doa kita ini mengambang antara bumi dan langit. Ketika seseorang berdoa tidak diangkat oleh Allah, mengambang antara bumi dan langit, sampai engkau ini bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena diangkatnya doa itu adalah dengan salawat. Jadi orang yang berdoa dengan salawat, baru doanya diangkat, baru doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dianjurkan ketika kita berdoa perbanyak salawat. Bahkan doa kita dibuka dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Ketika kita berdoa diawali dulu dengan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Semakin banyak salawatnya semakin baik, ya, semakin diijabah doanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil balal a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarithal ardha wa man 'alaiha wa anta khairul. Jadi semakin banyak salawatnya ketika berdoa, itu semakin diangkat doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Karena jika awalnya dan akhirnya diterima oleh Allah, sebab salawat itu pasti diterima oleh Allah. Jika awalnya dan akhirnya diterima oleh Allah dengan salawat, maka tengah-tengahnya nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya banyak ulama-ulama yang menyusun salawat yang ditambahi dengan doa. Karena sebenarnya salawat itu satu, ya, salawat itu satu, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun yang kita dengar salawat itu banyak, ada salawat Fatih, salawat Kamil, salawat ya bermacam-macam, bahkan mungkin ribuan. Ya, itu bukan salawatnya yang banyak, tapi doanya yang bermacam-macam. Salawatnya satu. Semua salawat yang kita baca pasti ada sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Akan tetapi ditambahi dengan doa. Ya, karena apa? Karena ya doa yang disertai dengan salawat itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga ya dengan
keberkahan, kemuliaan, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dalam musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu sampai pembahasan kita pada fasal yang kedua tentang masalah bahaya mengikuti hawa nafsu yang diperingatkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wa dunya wal akhirah. Dijelaskan, fa inna ammarati bisu'i matta'adha min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Al-Imam Al-Busiri beliau berkata, sesungguhnya ammarati, yaitu nafsuku yang ammarah, yang menyuruh kepada keburukan, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, ya. Nafsu itu ada 3 macam, ada nafsul ammarah, ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah. Ya, an-nafsul ammarah yang selalu menyuruh kepada keburukan, ya. Adapun an-nafsul lawamah yaitu nafsu yang selalu menyadari, ya, mencela dirinya sendiri karena telah berbuat keburukan. Adapun an-nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang selalu, yang tenang. Mutmainnah maknanya tenang, ya, yang selalu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu ibaratnya seperti hewan liar. Jadi kalau seandainya menyuruh kepada keburukan, orang yang mengikuti hawa nafsunya, berarti nafsunya itu masih liar. Tapi kalau seandainya nafsunya sudah ditekan, ditundukkan, itu menjadi jinak, menjadi tenang, sehingga dinamakan dengan an-nafsul mutmainnah, yang tenang, yang jinak, yang tunduk dengan perintahnya Allah Subhanahu. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pintar, yang cerdas itu yang dana nafsahu, menundukkan hawa nafsunya, yang mengendalikan, menjinakkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Itu namanya orang yang cerdas, yang pintar, ya, karena tahu nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Mengikuti hawa nafsu akan celaka dunia dan akhirat. Jadi orang yang cerdas, yang berakal, yang selalu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan yang kekal, ya, membawa bekal untuk kehidupan yang selama-lamanya abadi, yaitu di hari akhirat. Itu namanya orang yang cerdas. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang tidak berakal, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Walaupun pintar, tapi kalau ngikutin hawa nafsu itu namanya nggak berakal, ya. Jadi kadang ada orang pintar tapi tidak berakal, kadang ada orang nggak pintar tapi berakal. Karena yang namanya akal itu apa? Melawan hawa nafsu, ya. Manusia itu punya akal, punya hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsunya, nggak mengikuti akalnya. Mengikuti akalnya, tidak mengikuti hawa nafsu, sebab berlawanan. Akal ini maunya tunduk kepada Allah, mentaati perintahnya Allah Subhanahu. Nafsu maunya bebas, ya, nggak mau tunduk kepada Allah, mau seenaknya. Jadi kalau ada orang yang maunya bebas, ya, nggak mau tunduk, ya, maunya seenaknya sendiri, itu sebenarnya mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya masih lihat, ya. Ini hawa nafsu, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh penduduk api neraka. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, ya, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, ya. Penduduk neraka akan berkata, kalau seandainya kami dahulu mendengar dan berakal, kami gak akan menjadi penduduk api neraka. Jadi penduduk api neraka menyadari bahwa mereka dahulu tidak berakal.
nggak mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsu. Padahal penduduk neraka itu ada pejabat, ya, orang-orang kaya, profesor, ya, orang-orang pintar, ya, tapi menjadi penduduk api neraka. Karena apa? Tidak berakal, walaupun pintar tapi tidak mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsu. Itu yang namanya orang yang jahil, ya. Makanya dahulu Abu Jahal itu namanya Abu Hikam, orang yang pintar, yang cerdas. Abu Jahal itu profesor, ya. Tapi mengikuti hawa nafsunya, tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu, yakin, tapi mengikuti hawa nafsunya. Yang nggak mau tunduk, nggak mau beriman, padahal tahu, nggak mengikuti akalnya. Akhirnya apa? Menjadi Abu Jahal, orang yang jahil karena tidak mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsu, ya. Fa inna ammarati bisu'i, ya, sesungguhnya nafsuku yang ammarah bisu, dengan keburukan, nafsuku yang menyuruh kepada keburukan, mata adab, tidak mengambil pelajaran, ya, tidak mengambil peringatan, minjahiha, karena kejahilannya hawa nafsu. Ya, dijelaskan jahil, orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang jahil, ya. Jadi hawa nafsu itu tidak mengambil pelajaran, peringatan, ya, karena kejahilannya, tidak mengikuti akalnya. Binadhiri syaibi wal harami, dengan peringatan uban dan masa tua. Karena uban itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatnya ajal, ya. Masa tua itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu, dekatnya kematian. Seharusnya hawa nafsu itu mengambil pelajaran, peringatan dari uban dan usianya yang sudah tua, ya. Bagaimana? Dengan taat, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nafsu yang marah bisu tidak mengambil peringatan karena kejahilannya. Wala addat minal fi'lil jamili, dan nafsu wala addat tidak tidak mempersiapkan, ya, minal fi'lil jamili, dengan perbuatan yang baik, ya, kira dhaifin, menjamu tamu. Jadi nafsu itu tidak bersiap, ya, mempersiapkan perbuatan yang baik dalam menjamu tamu. Siapa tamu di sini? Uban. Jadi oleh Al-Imam Al-Busiri dijelaskan bahwa uban itu adalah tamu yang datang kepada kita, ya. Alamma birasi, tamu yang datang menetap pada kepalaku. Alamma, menetap pada kepalaku. Ghaira muhtasimi, dan tamu itu tidak memiliki rasa malu. Tamu uban itu sebagai tamu yang datang yang nggak ada rasa malunya. Apa maknanya? Uban kalau datang kepada kita nggak pakai pamit dulu, nggak pakai punten dulu, kan? Permisi, saya mau datang, ya. Datang saja, dan tidak akan hilang sampai datangnya kematian, ya. Jadi maknanya, ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu tidak menjamu tamu, tidak mempersiapkan jamuan untuk ubannya dengan apa? Perbuatan baik. Orang yang menjamu uban yang datang, maknanya orang yang berbuat baik kepada Allah, ya, mengambil pelajaran, peringatan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita maknanya diperintahkan untuk menjamu tamu yang datang kepada kita, itu uban. Kita jamu dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu, kalau seandainya aku tahu, ya, sesungguhnya aku tidak mengagungkan uban, ma uwaqiruhu, katamtu sirran, aku akan katamtu, menyembunyikan rahasia. Yang dimaksud rahasia di sini adalah uban, ya. Aku akan sembunyikan rahasia ubanku, ya, badali, yang nampak padaku, minhu, dari uban, bil katami, dengan semir.
Kalau seandainya aku ini tidak mengagungkan uban, tidak menghormati uban yang datang, aku akan tutupi ubanku dengan semir. Maknanya apa? Maknanya kita ini harus mengagungkan uban yang datang kepada kita. Ya. Karena apa? Karena diriwayatkan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu bahwa yang pertama melihat uban itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama mengalami uban itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Kaget Nabi Ibrahim. Sebelumnya uban nggak ada. Pertama uban itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim kaget. Apa ini ya Allah? Kok putih istilahnya? Kaget baru pertama kali. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-waqar, kehormatan, keagungan. Maknanya kamu agungkan itu uban. Ya. Kamu agungkan itu, kamu hormati. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Ini keagungan Ibrahim, kata Allah. Ya. Lalu Nabi Ibrahim doanya apa? Ya Allah, Allahumma zidni, ya Allah tambahkan kepadaku. Tahu bahwa uban ini adalah suatu kehormatan, keagungan, minta ditambahkan uban. Ya. Silahkan di sini kalau mau doa minta tambah uban silahkan ya. Jadi maknanya apa? Maknanya kita ini harus mengagungkan uban, jangan direndahkan, jangan diabaikan uban itu. Bagaimana caranya? Dengan ibadah kepada Allah. Ya, ini cara menjamu tamu ya, uban yang datang kepada kita. Ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu mencela orang yang menyembunyikan ubannya dengan semir, maknanya orang yang merendahkan uban, tidak mengambil pelajaran, lupa dengan kematian, lupa dengan usianya, ya, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Al-Imam Al-Busiri beliau menjelaskan manli bi raddi jimahin min ghawayatiha. Siapa yang menjamin untuk manli bi raddi jimahin, dengan menolak kekuatan hawa nafsu? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin ya untuk birodi, menolak jimahin ya, kekuatan min ghawayatiha, kesesatan hawa nafsu? Siapa yang menjamin melawan kekuatan kesesatan hawa nafsu? Kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, sebagaimana menolak kekuatan kuda yang liar dengan tali kekang, al-lujumi. Jadi maknanya hawa nafsu itu harus dikendalikan, sebagaimana kuda liar. Kalau nggak dikendalikan ya jadinya liar terus. Nah, siapa yang bisa menjamin? Ya, istilahnya siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsuku? Ya, kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi maknanya hawa nafsu itu dikendalikan, jangan dibiarkan liar. Sebagaimana kuda liar itu dikendalikan kekuatannya dengan apa? Bilujumi, dengan tali kekang sehingga menjadi jinak. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, maka ya jangan kamu mengharapkan ya atau meminta dengan kemaksiatan bil ma'asi kasra syahwatiha, mematahkan keinginan hawa nafsu. Maknanya jangan kamu mengharapkan untuk mematahkan keinginan hawa nafsu dengan maksiat. Bukan itu caranya mematahkan keinginan hawa nafsu dengan berbuat maksiat kepada Allah. Banyak orang yang beralasan, oh sekarang saya puas-puasin dulu ya, berbuat maksiat, jadi nanti biar istilahnya udah bosan dengan kemaksiatan. Jangan, kata Imam Busiri ya. Mengapa? Inna ta'ama yugawi syahwatan nahimi. Makanan itu semakin memperkuat syahwat, keinginan orang yang suka makan. Maknanya orang yang suka makan dikasih makanan terus yang enak, ya semakin tinggi ya, keinginannya untuk makan ya, semakin suka untuk makan. Sama juga hawa nafsu.
Hawa nafsu kalau diberi terus semakin besar keinginannya. Jadi bukan itu caranya untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan itu caranya untuk mematahkan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Ya dengan ditundukkan, dilawan, ya bukan dikasih. Dikasih semakin dia semakin besar, ya. Fala tarum bil ma'asi, jangan kamu mengharapkan dengan kemaksiatan kasra syahwatiha, mematahkan syahwat keinginan hawa nafsu. Inna ta'ama, sesungguhnya makanan itu yudawi, memperkuat syahwat dan nahimi, keinginan orang yang suka makan, ya. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Busiri, wan nafsu katifli, nafsu itu ibaratnya seperti bayi. Nafsu itu ibaratnya seperti bayi, ya. Intuh minhu, jika kamu biarkan menyusu dengan ibunya, dibiarkan terus menyusu dengan ASI, syabba, akan tumbuh, ya, besar, ala hubbir radha'i, sukanya terus menyusu kepada ibunya, ya, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau nggak dilepas-lepas maunya nyusunya kepada ibunya, asik, ya. Wa in taftimhu, dan jika kamu taftimhu, kamu lepas dengan paksa, ya, disapih itu bayi, yang fatimi baru akan mau lepas. Jadi harus dipaksa, sama dengan hawa nafsu, harus dilawan, harus dipaksa. Makanya banyak orang yang tanya apa doanya untuk melawan hawa nafsu, ya, dijawab oleh, ya, salah satu kiai, doanya itu Allahumma paksakan, ya. Ya, paksain, nggak ada doanya untuk melawan hawa nafsu, yang harus dipaksakan, ditundukkan melawan hawa nafsu. Kalau diikuti terus akan semakin menjadi liar, ya, yang bisa mencelakakan seseorang dunia dan akhirat, orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Orang yang bisa berbuat taat kepada Allah, orang yang bisa ibadah kepada Allah adalah orang yang selalu melawan hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu itu, ya, diriwayatkan ketika Allah menciptakan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu ciptaan Allah, akal juga ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan hawa nafsu, ya, Allah tanya hawa nafsu itu, siapa kamu, siapa aku? Hawa nafsu jawabannya apa? Kamu, aku. Ya, nggak mau tunduk kepada Allah, ya. Disuruh menghadap kepada Allah, hawa nafsu justru berpaling. Disuruh berpaling oleh Allah, hawa nafsu malah menghadap. Jadi maunya selalu melanggar perintahnya Allah, itu maunya hawa nafsu, ya. Jadi nggak mau tunduk kepada Allah, maunya bebas, ya. Sekarang kan banyak orang maunya bebas, seenaknya, nggak mau diatur, nggak mau, itu kemauan hawa nafsu, ya. Lain halnya dengan akal. Ketika Allah menciptakan akal, Allah tanya siapa kamu, siapa aku? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, ya Allah. Akal itu maunya tunduk kepada Allah Subhanahu. Akal disuruh menghadap, langsung menghadap kepada Allah. Akal disuruh berpaling, langsung berpaling, maunya mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya malaikat itu nggak mungkin melanggar perintahnya Allah. Karena apa? Malaikat itu nggak punya hawa nafsu, punyanya akal. Malaikat itu sama seperti kita. Jangan dikira malaikat itu seperti robot, seperti, bukan. Sama seperti kita, sadar, tapi nggak punya hawa nafsu, punyanya akal. Jadi maunya selalu tunduk kepada Allah, tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Sebab punyanya cuma akal, nggak punya hawa nafsu. Lain dengan hewan. Sebaliknya hewan itu punyanya nafsu, nggak punya akal. Hewan itu, kalau hewan punya akal, ya ikut bareng burdah bersama kita di sini, ya, ikut majelis, ikut sholat berjamaah. Kalau hewan punya akal, nggak ada. Punyanya cuma nafsu, nggak punya akal hewan itu, ya. Manusia punya akal, punya nafsu, ya. Sehingga kalau manusia mengikuti akalnya, melawan hawa nafsunya, bisa lebih mulia dari malaikat. Ya, para wali-wali, orang-orang soleh itu lebih mulia dari malaikat. Mengapa? Punya nafsu, punya akal, nafsunya dilawan, dimatikan, mengikuti akalnya, lebih mulia dari malaikat. Ya, sebab malaikat nggak punya nafsu. Ya. Manusia yang mengikuti hawa nafsunya, maunya enak terus, nggak mau ibadah, nggak mau tunduk kepada Allah, mau seenaknya, bebas, itu lebih hina daripada
hewan, ya. Lebih hina, ya. Mengapa? Hewan wajar, gak punya akal, punyanya nafsu. Ini manusia punya akal, punya nafsu, ngikuti nafsunya, lebih hina daripada hewan, ya. Jadi nafsu itu ya diwasiatkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu untuk dilawan, ya, dipaksa, ditundukkan. Fasrif hawaha, Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, maka palingkanlah, ya, istilahnya jangan ikuti hawa, keinginan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, hawa itu keinginan, ya. Jadi hawa nafsu, keinginan hawa, keinginan nafsu. Wahadir antuwaliyahu, dan berhati-hatilah jangan kamu mengangkat nafsu sebagai pemimpinmu. Ya, tuwaliyahu, wali, ya, wali kota, ya. Ya, wali itu maknanya pemimpin. Jangan kamu angkat nafsu itu sebagai pemimpinmu. Maknanya apa? Selalu mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya berarti menjadikan nafsunya itu sebagai pemimpinnya. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, matawalla, jika sudah berkuasa menguasaimu, menjadi pemimpinmu, yusmi aw yasimi, membuatmu tercela atau membuatmu celaka. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya tercela, celaka dunia dan akhirat, gak akan mulia. Mulia itu kalau mengikuti akal, ya. Makanya Ibn Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, sepupu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al hawa ilahun yu'badu min dunillah. Nafsu itu Tuhan yang disembah selain Allah. Bahkan dalam hadis, yang paling banyak disembah selain Allah di muka bumi ini adalah hawa nafsu. Orang ikuti selalu hawa nafsunya, seakan-akan menyembah kepada hawa nafsu, ngabdi kepada hawa nafsunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, Tuhannya itu hawa nafsu, ya. Orang yang benar menyembahnya kepada Allah, yang ikutnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita. Ya, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang lain kita lanjutkan pada lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.